Shabbat Shalom, Kehillah Sahabat Ministry, Shabbat Shalom, Shalom Yeshua HaMashiach. Hari ini Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 dan bersama saya masih ada dengan setia menemani kita Bapak Yusak Haryanto. Shabbat Shalom Pak. Shabbat Shalom. Minggu Sabat lalu Pak kita sudah membahas tentang dua hal yang penting di Shavuot, yaitu tentang turunnya Torah dan turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus. Tetapi kita belum selesai ya Pak tentang Roh Kudus. Jadi Sabat ini kita akan membahas tentang Ruach Kodes ya, atau Roh Kudus. Dan yang paling sering dibahas adalah dari kitab Kisah Rasul ya Pak. Dan mungkin saya boleh bacakan saja dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8, tapi saya baca ayat 6 dulu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa sampai timbul pertanyaan Pak bahwa Roh Kudus berhubungan dengan pemulihan kerajaan bagi Israel? Iya Bu, itu pertanyaan dari murid-murid Yesua itu adalah satu ekspresi dari kehidupan mereka yang tertekan oleh penjajahan. Ya, sejak dari zaman ke zaman dia selalu hidup di dalam jajahan mereka ya. Nah, itulah sebabnya mereka ingin kebebasan. Dia tanya kepada Yesua karena dia melihat, oh Yesua inilah sosok raja yang akan membebaskan ya secara fisik. Yang diharapkan dari kerajaan monarki itu ya Bu ya. Belum berpikir ke hal yang lain gitu. Tetapi justru Yesua memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka harapkan. Kalau kerajaan Tuhan, kerajaan Israel itu saja itu bersifat hanya lokal dan sementara, tetapi yang Tuhan berikan adalah yang kekal dan itu luas sampai ke seluruh ujung bumi begitu Bu. Jadi targetnya memang bangsa Israel ini akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa atau Or Goyim gitu Bu ya. Jadi itulah pentingnya dicurahkan Ruach Kodes. Pencurahan Ruach Kodes atau Roh Kudus itu empowering atau memperlengkapi dengan kuasa supaya mereka boleh menjadi Tuhan. Ya, mungkin itu jawaban Yesus di ayat 7 dan 8 ya Pak, mungkin saya boleh teruskan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini ya Pak, tadi Ruach Kodes adalah memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah jadi Yesua memberikan jawaban kepada para murid bahwa kerajaannya tidak hanya di Israel ya Pak, tapi sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga tadi seperti Bapak katakan bahwa mereka di-empower atau diberi diperlengkapi dengan suatu kekuasaan supaya menjadi utusan, supaya kerajaan Tuhan itu bukan saja di Israel tapi sampai di ujung-ujung bumi. Ya, di situ Yesus bilang kerajaan Tuhan itu berbicara tentang kuasa. Jadi bukan secara monarki atau sistem pemerintahan, tetapi ingat gak suatu waktu saat Yesus bilang kalau aku mengusir setan dengan jari Tuhan, maka kerajaan Tuhan sudah datang. Nah, jadi kerajaan Tuhan itu adalah kuasa. Jadi umatnya, terutama orang Yahudi ini, diperlengkapi oleh kuasa, oleh Ruach Kodes, supaya mereka diberdayakan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Ya, dengan tadi seperti Bapak bilang, misalnya mereka menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan, itu berarti kerajaan Tuhan atau kerajaan surga sudah terjadi terhadap orang yang mengalami pembebasan itu. Jadi sebenarnya termasuk pembebasan spiritual seperti apa yang kita bahas pada Sabat lalu ya Pak? Iya betul. Jadi dua aspek. Jadi Pak Yusak, jadi kita kembali lagi seperti pengajaran Sabat lalu, di mana orang yang ditebus itu sebenarnya tujuannya adalah diperlengkapi Torah dan Ruach Kodes adalah supaya mereka dibebaskan secara fisik dan juga secara spiritual. Jadi
pembebasan fisik dan spiritual. Nah tadi Israel juga sampai terjebak ya Pak, bahwa mereka pikir mereka pembebasan fisik aja, tetapi juga harus pembebasan secara spiritual. Jadi dimulai dari bangsa Israel, lalu kemudian diekspansi ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi mengapa begitu lama ya Pak Tuhan baru mencurahkan Roh Kudus sehingga baru diekspansi ke seluruh dunia? Iya, karena memang prototipenya ini ya, figur ini yang akan dipakai Tuhan ini belum siap. Bangsa Israel ini belum siap untuk memikul beban itu. Iya, karena itu perlu waktu. Terus Tuhan persiapkan mereka ya. Nah, memang Roh Kudus itu memang sudah ada, ya kan? Tapi itu kan khusus, casual ya, selektif lah ya. Selektif. Tapi yang sekarang ini Tuhan mau buat pembebasan itu ke seluruh dunia melalui bangsa Israel. Ya. Jadi Yesua sendiri yang utus ya Pak. Setelah Yesua datang lalu melihat orang-orang tertentu yang untuk dia pilih, dia lihat siap, diperlengkapi dengan Roh Kudus, baru diutus. Yang tujuannya adalah memperlebar kerajaan Tuhan di seluruh bumi gitu. Ya, ini tonggaknya itu adalah ketika melibatkan bangsa-bangsa itu dimulai dari yang disebut dengan Great Commission atau amanat agung di Matius 28 ayat 19-20 itu. Itulah keterlibatan bangsa-bangsa yang tadinya hanya ada dalam lingkup Israel, kemudian menerobos, disebut Yeshua HaPoretz, dia yang menerobos keluar sampai pada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa itu lepas keluar dari dimensi fisik ya, jadi meluas, terutama spiritnya itu yang diperbaharui. Spirit yang tadinya menolak Torah, spirit itu sekarang menjadi menerima Torah, taat pada perintah Tuhan, tuntunan hidup kudus gitu. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan, Tuhan memulai dari Israel, dari pembebasan fisik ke spiritual, lalu Israel ini juga diolah sendiri oleh Tuhan sampai siap, lalu diekspansi ke seluruh dunia. Dan kali ini yang dibebaskan adalah bangsa-bangsa, mereka juga harus dibebaskan secara spiritual, lalu Israel ini juga diolah sendiri oleh Tuhan sampai siap, lalu diekspansi ke seluruh dunia. Dan kali ini yang dibebaskan adalah bangsa-bangsa, mereka juga harus dibebaskan secara spiritual. Jadi menurut saya pencurahan Roh Kudus ini ada goal besar ya Pak. Jadi bukan sekedar membangun diri sendiri ya seperti ini yang kita ketahui, tapi ada goal besar dan ada tujuan besar, yaitu untuk membebaskan bangsa-bangsa dari keterikatan spiritual yang berasal dari roh-roh jahat. Baru kerajaan Tuhan bisa diekspansi ke seluruh dunia. Goal besarnya itu Pak. Dan bangsa-bangsa itu masuk ke dalam kehidupan kerajaan itu, kerajaan yang sudah dipulihkan, kerajaan anaknya, yaitu dengan hidup oleh tuntunan Roh Kudus untuk taat pada Torah sesuai dengan yang tertulis di dalam Yesaya 36 ayat 27 itu Bu, itu tergenapi, ya kan? Dan sosoknya adalah Yesua sesuai juga dengan nubuatan di Kejadian 49 ayat 10 Silo itu. Dia dari suku Yehuda itu, dan dialah ini raja sebenarnya gitu kan. Raja atas seluruh bumi, skopnya bukan hanya untuk Israel gitu. Ya. Nah ini. Iya Pak. Jadi mungkin ada perkataan satu Rabi Shaul atau Rasul Paulus dari Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus atau Mesias olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah jadi Ruach Kodes ini adalah untuk memimpin bangsa-bangsa kepada ketaatan, atau kita lebih fokus lagi ketaatan kepada Torah Tuhan. Ya, itu secara fisik harus masuk diokulasi, ditempel pada zaitun sejati, dibilang Roma 11 itu Bu. Ya. Jadi masuk pada bagian itu. Ya. Jadi tidak terpisah tapi terintegrasi ke situ Bu. Ya. Demikian kehilangan sahabat ministry renungan kita saat ini. Jadi tujuan pencurahan Roh Kudus adalah untuk mengekspansi kerajaan Tuhan seluruh bumi dengan membebaskan bangsa-bangsa dari ikatan roh-roh jahat atau ikatan spiritual. Pesan saya seperti biasa, stay safe, stay home,
stay on obedience. Shabbat Shalom.